Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyanar semuanya. Jumpa kembali dengan saya Umi di Kisah Luar Biasa Nuswantara melalui Dongeng ARC seri Kayangan Ngejowanta episode 268 dengan judul Subo Tanpa Drubikso. Sambil kita menunggu Mas Agung dan Mbak Vicky bergabung, sebentar. Ada cerita, emang udah ya. Oke. Sebentar, ada cerita yang pengen saya bagikan. Kemarin ya, pas di tanggal 30 ya? Iya. Di 30 Juni. Iya. Oh, kan kita nggak sengaja ya, dadak gitu. Diminta, apa kita, bukan diminta ya, memang dadakan banget, tiba-tiba Mas ngajakin gitu. Iya. Ini saya lagi sama Mbak Jo, tak balik dulu kameranya ya. Oke, sini Mbak Jo. Ya, Ini sambil selamat kita... malam, salam menyan. Nah, cerita sambil nunggu Mas Agung kan kemarin agak cepet-cepetan aja. Iya, nggak apa-apa. Kan tanggal 30 itu kan kita jalan ya, memang dadak sekali diminta Mas Agung untuk ayo ke Keraton Keseman gitu. Terus pas di sana ya kan, Ya. di sana kan kita diajak masuk ke taman mata airnya gitu. Kemudian ya memang sih ada daerah yang ada kemiripan gitu loh dengan daerah yang kita kenali itu kan karena di Bali itu kan ada nggak cuma satu ya daerah yang namanya Selat itu. Cuman ya ini memang beda sama sekali. Jadi kalau ada yang bilang sama atau apa itu beda sama sekali gitu loh. Dan karena kita dadaan ke sana jadi ya memang nggak ngajak siapa-siapa, nggak nungguin siapa-siapa. Jadi kalau ada yang ngerasa ditungguin atau diajak ya itu cuman sepihak aja gitu loh. Karena kita memang nggak ada rencana gitu ke sana diajak sama Mas Agung gitu. Iya, kan cuman piknik. Ya, Piknik dadakan. Piknik dadakan. Jadi bukan kopdar kayak di tempat lain gitu ya. Iya. Ini Mas Agung masih belum bisa ya. Terus selain itu di sana kita juga ngelihat gitu loh. Kalau biasanya kan mata air itu di tebing atau di dinding-dinding yang sifatnya kayak alami gitu kan, pepohonan apa. Ini enggak sama sekali. Dindingnya berbeda. Terus memang tidak ada kesan alami sama sekali dan besaran dinding itu modular ya. Iya. Paling kecil salah satunya itu ukuran 2 meter kali 120 cm. Jadi 2 meter kali 1,2 meter. Terus ada sekitar 39 bentuk yang berbeda. Modul-modul yang berbeda itu. Gitu. Itu aja. Coba lagi Mas Agung mungkin. Iya, sebentar. Coba lihat. Terus ada juga sih kejadian yang menarik lainnya tapi nanti dulu ya. Ini mumpung kita ada kesempatan sambil nunggu Mas Agung ini kan karena apa? Iya. Ngobrol belum tentu soalnya Mas belum tentu Agung nanti dibahas sama Mas gitu. Agung gitu ya. Berkenan membahas ya, kayak gitu sih. Terus juga di sana waktu kita masuk sih. Halo Mas. Halo Mas. Sama banget. Nah, Kami ngobrol berdua aja Mas. lagi ngobrol tadi sambil nunggu Mas bergabung. Biar ganti suasana langsung berdua. Ya. Gimana kabarnya Mas? Lu? Gimana kabarnya? Ngantuk Mbak. Sampai selalu ngantuk. Emang ngantuk terus ya Mas ya belakangan ini ya rasanya ya. Biar nggak miring. Udah lanjut. Tapi ini kayaknya lampunya Mbak Vicky udah masa belum Mbak Vicky? Di invite.
Katanya ditunggu sebentar ya katanya. Tadi ngechat, sempat ngechat sebentar. Oke. Mbak Vicky. Seperti minggu lalu ya, mungkin kalau misalkan nanti keputus ya disambung lagi gitu aja. Oke. Akun baru ya Mas? Iya, mungkin akan baru ini belum bisa langsung 3 jam gitu. Terus ya nanti sambung lagi. Ini kami sudah nginvite Mbak Vicky, tapi belum ada. Ada apa malah? Iya, iya. Ini sudah tak invite, tapi belum masuk. Halo Mbak Vicky. Statusnya unable to join Mas, Mbak Vicky-nya. Loh, kok bisa? Oke. Ini Omeng invite ulang. Sudah tak invite ulang, Mbak. Halo, Mbak. Kurang tinggi. Ini Mbak Vicky bilang aku minta nggak dikirim sama IG. Langge. Omi juga sama menginvite, tapi belum bisa Mbak. Tadi statusnya unable to join gitu. Kalau nggak bisa pakai HP, yang ini bisa. Nah, halo Mbak. Halo Mbak. Oke. Aku karo bahan aku Mas. Enak banget. Nggak kedengeran suaranya Mbak. Gak kedengeran? Kedengeran ya? Aku jelas di tempatku Mbak. Nggih. Monggo kalau gitu kita lanjut aja ya. Monggo Mbak. Monggo. Ya, kita langsung ke slide. Oke, Atlantis series ke-268. Subo tanpa Drubikso. Slide 1. Setiap tempat ada aturannya sendiri-sendiri. Tidak terlalu aneh, jadi lanjut aja Mbak. Emang yang aneh aja ya Mas Nanti jelasin. Ya iyalah. Kalau nggak wajar ngapain? Dua. Dan ada aturan yang tertulis juga, ada aturan yang tidak tertulis. Itu juga semua orang pasti tahu. Tapi lanjut aja Mbak. Aturan yang tidak tertulis berdasarkan atas nurani. Tapi tergantung nuraninya siapa gitu. Kalau nuraninya orang sama nuraninya Buto ya pasti beda gitu kan. Lanjut Mbak. Dan nurani dari Jayangkaton pasti beda dengan Sukerto dan Drubikso. Ya, karena kalau Jayangkaton kan yang ada bagaimana alam jadi lebih indah tanpa ada yang mengerikan. Tapi kalau Drubikso kan memang indahnya mereka ada sesuatu hal yang mengerikan. Lanjut Mbak. Slide kelima, karena kalau Sukerto inginnya jadi mangsa. Karena ada ya memang dia diciptakan begitu kan dulu oleh Doro Teacher diajarkan untuk itu. Jadi ya mereka bangga dengan itu. Lanjut Mbak. Dan Sukerto akan sangat bangga dengan hal itu. Karena itu mereka jadikan tujuan utama ya.
Tapi kan sebaiknya tidak. Tapi kalau Soekerto ya kita kan mau bisa apa? Lanjut, Mbak. Maka perlu Maka perlu merasa menarik sebanyak mungkin bebek untuk memperbanyak mangsa bagi Drubikso. Kalau perlu dengan paksaan gitu kan. Lanjut, Mbak. Karena bagi Soekerto, menjadi bebek yang siap dikonsumsi, Drubikso itu adalah hal yang mulia. Tergantung bagaimana kita memposisikan diri sebagai apa gitu. Jadi ya juga tidak bisa maksa orang. Lanjut, Mbak. 9. Maka ada cerita bahwa Soekerto malah ingin membela Drubikso. Padahal seharusnya dia hindari ya karena itu predatornya, tapi malah dibela. Lanjut, Mbak. Maka ada cerita bahwa Soekerto malah Udah, ingin membela. Udah ya, sorry. 10, Mbak. 10. Selain itu, Soekerto akan membela Drubikso dengan segala pembelaan, bahkan sampai tetes darah terakhir. Padahal aku juga bingung sih kalau sampai tetes darah terakhir karena aku baru belum sampai darah terakhir aja kalau aku tuh udah lemes ya. Darahku ini netes itu sudah langsung anemia langsung sekali. Kalau sampai darah terakhir kan iya. Lanjut, Mbak. 11. Meskipun akhirnya juga akan dimangsa, tapi membela Drubikso itu hal yang membanggakan bagi Soekerto. Kadang-kadang ya namanya dongeng itu begitu, boleh di luar nurul. Lanjut, Mbak. Bahkan akan menganggap dirinya bisa masuk kayangan jika rela jadi korban. Itu ya, dongeng ya. Jadi jangan dicari di dunia nyata. Lanjut, Mbak. Bahkan rela mengorbankan diri demi agar bebek lain yang tidak mau jadi mangsa Drubikso agar mau, baik secara sukarela ataupun dipaksa. Makanya harus sangat waspada di alam raya ini sebenarnya siapa sih yang jadi itu namanya tour guide-nya gitu. Harus hati-hati. Lanjut, Mbak. 13 apa 14, Mas? 14. 14. Dan Soekerto pasti akan memaksa karena dia bisanya memang begitu. Dan kita harus menggunakan logika apapun alasannya karena logika itu adalah anugerah gitu. Jadi jangan sampai anugerah itu nggak digunakan. Yang di situ nanti kan kelihatan bahwa sebenarnya akan menguntungkan apa tidak sih. Lanjut, Mbak. Mas, itu flyernya kurang, Mbak. Sebelumnya, Mbak. Flyer, Mbak. Slide sebelumnya. Nah, itu kurang huruf B, Mas, di tengah-tengahnya, Mas. BL, ding. Gimana sih? Itu, Kurang. tuh, slide-nya, gambarnya kan ada tulisannya. Di tengah-tengah itu harusnya ada BL, ya, Mas. Huruf B Oh, sama ya. L. Kurang, Mbak Jo. Harusnya tambahin Mbak Oming. Oke, next. 15. Dan ancaman akan dijadikan patokan kebesaran. Jadi, kalau bisa mengancam dan ancamannya ditakuti para mentok dan bebek, maka dia direstui para Drubikso. Nah, makanya di sini yang namanya logika itu sangat penting ya supaya kita jangan sampai salah dalam melangkah. Ini cuman di dongeng, jangan dicari di dunia nyata ya. Ayo, Mbak. 16. Seperti halnya peternakan, maka Soekerto sangat suka kalau semua itu homogen. Karena pengendaliannya gampang kalau homogen, tapi kalau heterogen tuh enggak ini. Cuman yang namanya homogen itu kadang kurang indah ya, karena homogen ini podo gitu. Yang bisa dikatakan indah kan kalau sana sini beda, kita bisa membandingkan. Lanjut, Mbak. Padahal jagat raya seisinya akan terlihat indah jika tidak homogen. Setauku begitu, tapi kan itu aku. Lanjut, Mbak. Maka Gusti memang mengadakan semua ini tanpa ada yang sama. Setauku begitu. Tak kembar-kembarnya tetap beda. Lanjut, Mbak. Bahkan yang kembar saja pasti ada bedanya. Bahkan yang kembar identik sekalipun pasti ada bedanya. Lanjut, Mbak. Jadi pemaksaan untuk seragam itu juga bisa menghentikan
Proses Hamemayu Hayuning Bawono. Karena alam raya itu menurutnya banyak, bukan mentok kabeh atau bukan bebek kabeh gitu. Kalau semuanya harus jadi bebek semua atau mentok semua kan jadi mengganggu memayu. Lanjut, Mbak. Dan itu akan berdampak pada terhentinya cokro manggilingan. Karena kalau semuanya mengharapkan untuk dijadikan sesuatu yang bisa dimangsa, terus siapa yang akan mengembangkan alam raya kan nggak ada. Lanjut, Mbak. Ini adalah cara lain dalam menghentikan cokro manggilingan. Tinggal bagaimana kita pengennya bagaimana. Apakah kita pengen berhenti atau pengen lebih supaya cakra manggilingan lebih berjalan. Kalau aku sih memilih yang berjalan. Lanjut, Mbak. Ini adalah hasil pemikiran dari Kolo Gatiko. Kalau Gatiko pasti udah tahu bahwa itu partai dari kayangan sana. Lanjut, Mbak. Karena dia memang penasihat utama dari Batara Jelek dan Batari Bibi. Ya, cukup jelas sih, lanjut aja, Mbak. 25. Karena kalau di alam semua seragam, maka keindahan jadi hilang. Karena memang yang namanya seragam itu, ya seharusnya tidak seragam sih. Kecuali kalau sekolah ya, karena supaya apa yang didapatkan itu sama gitu. Tapi kalau misalkan hewan semuanya seragam gitu, gimana ya? Karena ada orang yang pengen makan bebek goreng yang ada ayam goreng gitu kan, iya. Atau ada orang yang pengen makan bebek goreng tapi yang ada cuman ayam rebus ya, ayam rebus, sop ayam gitu, ayam gitu kan, jadi kurang berminat makan jadi. Ayo, Pak. Dan hilangnya keindahan di Jagat Raya akan membuat marahnya Sang Hyang Kawitan. Karena Sang Kawitan menghindari alam raya ini jadi lebih indah, bukan yang mono terus gitu, harus ada perubahan yang lebih indah, ke arah yang lebih indah, bukan ke arah yang lebih baik. Lanjut, Pak. Sehingga hal ini juga bisa membuat digulungnya Jagat Raya. Ini tadi dongeng. Lanjut, Pak. Karena itu berarti fungsi manusia sebagai yang ditugaskan Hamemayu menjadi hilang. Hamemayu itu artinya membuat lebih baik, bukan sama aja gitu. Lanjut, Pak. Karena yang ada malah semua kembar dan semua tunduk pada paksaan. Dan Hamemayu itu berarti indah. Kalau indah itu berarti tidak ada yang terpaksa. Lanjut, Pak. 30. Yang diinginkan Gusti itu, alam ini harus jadi makin indah dan makin indah. Bukannya malah makin hancur atau makin berantakan. Dan makin nyaman, bukan makin mengerikan gitu. Karena udah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya tidak apa-apa. Tapi kalau percaya ya jangan pernah dipercaya, karena ini cuma dongeng. Sangat salah kalau dongeng itu dipercaya. Dan mohon menyanus memahami arti kata ojo percaya. Jangan dibalik. Gitu. Oke, lanjut, Pak. Perang gede. Oke, disclaimer rapati kita, Mbak. Tolong, Mbak Amin. Ngeblur. Enggak pati ketok Ya. kurang gede Mas, tapi ngeblur ya. Ya dibacain Mbak Omeng aja begitu. Ini sekarang udah lumayan. Oke, disclaimer tambahan ARC. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. HRC tidak pernah grup atau komunitas apa, WhatsApp, Telegram atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sudjojo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Tuh, bawahnya udah mulai ngeblur lagi. Mbak, nomor 3, Mbak. Terus Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sudjojo saja atau Mbak Vicky Ananda saja atau Mas Agung Bimo Sudjojo dan Mbak Vicky Ananda bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Oke. Monggo Mbak Omeng. Diteruskan. Mas, nomor Mbak? Ada 12, Mas. Ada 12. Serius? Oke, ada 12. Tapi sebelum lanjut ke video disclaimer, kita Omid mau tayangkan lagi tanda-tanda zaman ke-15 nih, Mas. Atau Mas mau cerita Dumon atau bagaimana, Mas? Enggak, nanti aja Mbak, bosan. . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
tanda-tanda zaman ke-15. Di sini kalau biasanya kita itu paling sebel melihat nyamuk dan laler. Laler itu bahasa Jawa ya, mungkin bahasa Jermannya lalat gitu. Jadi saat ini seharusnya mereka sudah berkurang, tidak seperti dulu. Artinya jumlah lalat atau jumlah laler dan jumlah nyamuk itu sudah berkurang. Ya, mereka termasuk racedo yang sudah dikurangi secara signifikan. Ini pertanda zaman yang diberikan oleh Keraton Kesiman. Salam ojo percaya, ngeyelo wae, tapi tetap salam menyan. Ini yang berikutnya, bukti dari tanda-tanda zaman yang ke-15. Ojo percaya. Sesuai dengan tanda zaman yang ke-15 dari Keraton Kesiman, lihat di sini dari tadi kita makan seafood, ada cumi, udang, ikan, tapi sama sekali nggak ada lalat yang hinggap satu pun. Gimana ya kira-kira lalat dan kawan-kawannya dan nyamuk? Tempat makan ini berada di area pinggir laut, kawasan nelayan, ini di Pulau Serangan, dekat sekali dengan tempat pembuangan akhir sampah Kota Denpasar. Tapi nggak ada lalat. Tetap nggak ada lalat, nggak ada lalat sama sekali yang dari tadi. Lalatnya udah ngungsi. Mana kan dia? Mana? Pulang kampung. Kipas angin juga mati. Iya. Jangan ditanya. Tanya dulu. Mana ya lalatnya pergi? Jangan ditanya kemana mereka pergi. Ada takon. Ya, udah Mbak, udah. Ojo percaya. Salamnya. Percaya ojo. Oke, itu. Terus ini satu lagi. Bukti laler. Kemana ya perginya? Halo Menyaners, ini saya mau kasih testimoni. Saya kasih dulu deh. Ini lokasinya saya lagi di Banyuwangi ya. Ini waktunya menunjukkan jam 11.15 masih siang nih. Ini nih tadi ceritanya, saya buka ini roti tawar ya kan. Terus saya makan, sisanya saya taruh sini. Ini padahal sudah saya kasih selin nanas ini ya. Ini masih lumer loh kan. Ini masih lumer banget. Nah, tadi kan nggak sempat makan, saya taruhlah di sini. Saya tinggal mandi, saya tinggal makan. Pas balik lagi sini ya tetap gini, nggak ada laler lah guys, nggak ada laler, nggak ada apa ya, pokoknya nggak ada kewan-kewan lah. Biasanya kalau kayak gini nih ya, kalau kita roti apalagi ada salinnya gini, itu pasti ada laler kan? Mas suka nih yang berbau-bau manis buah-buah kayak gini. Ini nggak ada, sama sekali nggak ada. Coba deh tes nih, samping sekitarnya nggak ada apapun, bersih. Saya jamin ini ada kurang lebih 30 menit taruh di sini. Kurang lebih ada 30 menit ini saya taruh di sini. Dan kalau gitu ya udah, karena nggak ada laler ya aku makan aja. Wah, tanggal 2 Juli. Ini 2025, lokasinya di Kebonrejo, Bangurejo, Banyuwangi. Oke? Ojo percaya, guys. Di ojo percaya lagi. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya nggak apa. Tapi kalau mau percaya, nggak ojo. Ojo. Mangan Mangan wae. Mangan apa?
awas entek. Mangano wae. Mbak, aku tak ketahui benar ya. Masih disclaimer lain dulu aja. Ya. Wah, ini yang 30 Mas malah ke toilet. Padahal kita lagi nunggu Mbak Vicky, gininya. aku sambil cerita ya Mbak Vicky sambil nunggu Mas ya. Suaranya enggak metu Mbak, main mute. Sorry ke mute, Mbak. Oke, enggak apa-apa. Tak lanjut Oke. cerita ya. Iya. Iya, monggo. Kan kemarin tuh kejadian di kita kan diajak ke taman mata airnya Keraton Kesiman. Jadi pas masuk ke sana itu ada fenomena menarik bahwa ada hujan lokal gitu loh. Ada hujan lokal yang luasnya tuh nggak lebih dari 1 meter persegi. Cuman di satu titik itu aja gitu, hujan rintik-rintik gitu kan. Kita pikir kan loh, padahal di sekitarnya nggak hujan, kok cuma di situ toh gitu kan. Tapi pas akhirnya ngobrol-ngobrol sama Mas, ngendikannya Mas sih, oh ini air yang kami kira rintik hujan itu, tetesan air hujan itu, ternyata adalah air gerojokan yang nggak sampai 1000, yang sama dengan gerojokan 1000 yang ada di Tanah Parahyang gitu. Jadi, oh kayak gini rupanya gerojokan 1000 itu ketika turun itu gitu loh, kita diberitahunya seperti itu gitu. Diberitahu di situ gitu loh, cara turunnya air gerojokan 1000 itu gitu. Terus yang ketiga yang lainnya pas masuk di area taman itu Halo Mbak. oke. Halo Mas. Selamat Mas. Monggo Mas. Disclaimer live. Disclaimer live. Nggih, monggo Mas, lanjut apa dongengnya. Mas, kalau yang ke-30 nih Mas ada mau cerita napi Mas, dongeng napi Mas. Monggo Mas. Nggak tahu Mbak. Tapi ada dikit sih, dikit banget. Jadi ini tentang masih tentang Susunan Mangkurat Agung ya Mbak. Karena beliau itu kan dulu sejak kecil kan dititipi sama bapaknya supaya dia itu ada sio-sio adine gitu kan. Seperti apapun adine itu supaya dijaga, jadi jangan malas bermusuhan gitu. Dan itu dipegang benar sama beliau karena dia orang yang ketempatan sabdo jati kan, berarti tidak mungkin akan membalik suatu pernyataan gitu. Jadi kalau sekarang ngomong apa ya udah gitu untuk selamanya gitu, tidak akan dia sekarang ngomong iya nanti adiknya baik di ini tapi nanti ternyata musuhan di belakang hari itu nggak akan beliau seperti itu. Sehingga pada saat adiknya melakukan hal-hal seperti itu, akhirnya dia lama-lama milih mengalah gitu. Beda kalau aku tak ngalah, kalau gitu yang penting kamu jangan mengganggu wilayah daerah Pulau Jawa. Makanya dia menentukan ada yang namanya Ujung Galuh gitu, karena beliau kan Raja Galuh ya, jadi Ujung Galuh di sana ya, jadi batas itu jangan kamu ganggu gitu. Nah, karena ada pernyataan seperti itu, maka si Mangkurat Admiral kemudian ada dua hal yang dia lakukan. Jadi kan yang penting yang ganggu bukan dia, dan dia juga tahu bahwa ada perjanjian tentang Sungai Brantas. Siapa yang akan nyerang seberangnya itu, kalau berani nyebrang maka dia pasti akan kalah gitu. Memang agak mengulang seperti yang minggu lalu gitu, si Kapten Tek kan akhirnya diojo-ojoi untuk yang nyerang, tapi bukan beliau sendiri yang nyerang, karena kalau beliau nyerang dia tahu bahwa dia pasti kalah kalau nyebrang Brantas. Nanti Kapten Tek pertama dia menunjukkan bahwa dia punya baju besi gitu kan. Nah, baju besi itu dipakaikan ke pohon pisang, terus dicoba dengan linggis sampai lebih dari 10 linggis dicoba untuk ini, sambil tentaranya sambil lari sambil mukul itu gitu. Dan ternyata tidak bergeming sama sekali, baju besinya peyok pun enggak. Dia yakin bahwa kalau seperti itu apapun yang dimiliki oleh Mataram, oleh Pakubuwono tidak akan bisa melukai dia sama sekali, sehingga dia yakin gitu. Tapi dia nggak ngerti tentang masalah Brantas itu jangan diseberangi kalau mau melakukan permusuhan gitu kan.
Yang pertama itu, jadi sengaja dikorbankan oleh si admiral, si admiral. Yang kedua kan dia yakin karena dia mempunyai jumlah meriam lebih banyak. Dia pikir kan meriam aslinya jumlahnya berapa di Mataram, dia sebenarnya nggak tahu, tapi dia merasa di kapal-kapalnya dia lebih banyak gitu loh. Maka dia yang disuruh maju. Nah, pada saat disuruh maju untuk menguasai kota tua yang berkasnya Mojopahit itu dipikir dengan menggunakan persenjataan seperti itu akan menang, tapi ternyata ora iso, tetap kalah. Tapi Amangkurat Admiral tidak cuma berhenti di situ ya, pengerusakannya ya. Jadi hati-hati dengan semua cerita sejarah yang berdasarkan cerita dengan dasar huruf Hanacaraka. Itu semuanya pasti sudah orang benar gitu. Berdasari huruf Hanacaraka karena itu ada di zaman Amangkurat Admiral semua itu. Karena kita punya aksara nagari sendiri loh, jadi bukan Hanacaraka aksara kita itu. Dia menyeberang ke berbagai pulau dan menyamar menjadi orang-orang yang karena memang dasar anak Narendra ya, jadi juga kalau dikatakan sekti ya sekti gitu, jadi tidak seperti yang dipikir kebanyakan orang, dia orangnya bodoh, enggak, ini orangnya pinter aja pakai banget gitu. Jadi semua yang dia rencanakan itu hampir tidak bisa dicegah kalau bukan orang yang mempunyai logika yang sama dan kemampuan yang juga sama gitu. Dia merubah beberapa pulau yang bersebelahan terutama itu menjadi saling bermusuhan gitu, yang jelas. Saling bermusuhan itu dimulai bisa dari sisi apa yang menjadi panutannya dia dan sebagainya gitu. Ya salah satunya itu ada pulau yang orang kalau cukur rambut itu selalu ponian gitu. Ponian ya apa ya? Kayak ponian jenenge gitu. Dan itu dengan pulau sebelahnya itu yang ini temennya Brambang itu dibikin berbeda total gitu, jadi supaya kedua pulau ini teman-teman gitu kan, jadi yang penting teman-teman bukan teman-temanan gitu, pukul-pukulan supaya terjadi seperti itu. Dan di beberapa tempat juga dibikin terlalu ekstrim ininya tingkat pokoknya kudu ngonone gitu, jadi akhirnya banyak tempat yang akhirnya yang izinnya cuma padu aja gitu, padu sini padu sana gitu, dan itu dibikin keseluruhan wilayah, jadi menjadi cerita divided at Impera itu bukan dilakukan oleh Belanda, dilakukan oleh Amangkurat Admiral sendiri. Dan Belanda baru mengenal istilah divided at Impera itu 1940-an loh, bukan sebelum itu. Padahal itu sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh Amangkurat Admiral. Itu, jadi mungkin ceritanya nggak begitu menarik, tapi semoga tidak dipercaya ini cerita gitu. Gitu Mbak. Mana pulau pakai poni itu lucu gak sih Mbak? Tapi nggak ada bingung, kok pulau ponian ini apa gitu. Kan Gak ada suara. memang mau bikin bingung Mas. Udah, itu aja Mbak. Oke. Kalau Jantan, kita langsung lanjut ke slide ya. Ini Lanjut, Mbak. slide 31. Monggo Mbak. Oke, bentar. 31. Jadi bukan kehancuran yang diinginkan. Jadi jika Cokro Manggilingan saat ini gagal, maka Sang Hyang Kawitan yang akan menggulung dan membuat Cokro Manggilingan baru. Dan yang diinginkan oleh Petani Bipik dan Bathara Jelek itu karena apa, wujud dia jelek, jadi dia nggak mau kelihatan jelek. Banyak Mbak. Dan Cokro Manggilingan tersebut pasti berbeda dengan yang Cokro Manggilingan
yang sudah digulung. Ya pasti berbeda karena tim semuanya dimulai dari awal lagi kan. Ayo Pak. Sementara jenis kedua adalah Drubikso yang juga tidak akan suka keberhasilan Hamemayu Hayuning Bawono. Soalnya kalau Hamemayu itu berhasil, wujud mereka tetap seperti itu gitu. Jangan mereka kalau maju Hamemayu ya gengsi, mereka merasa tatarannya lebih tinggi kok gitu. Ayo Pak. Karena mereka pihak yang sudah tidak bisa di Hamemayu. Karena kesalahan mereka melakukan itu melakukan serangan menuju ke Jagar Langgeng. Ya, artinya ya sudah masuk Jagar Langgeng ya akan langgeng seperti itu. Jadi salah itu. Ayo Pak. Maka di zaman pujian atau subuh mereka tidak boleh ada. Seenggak-enggaknya di tempat di mana aktivitas Hamemayu itu dilakukan. Jadi mereka harus dicarikan tempat yang sono abdo gitu. Lanjut Pak. Yang dimaksud adalah Sukerto dan Drubikso. Ya mereka Sukerto dan Drubikso. Lanjut Pak. Karena mereka bisa mengganggu Cokro Manggilingan. Jadi kalau mereka ada di tempat yang jauh, kalau mereka mau mengganggu Cokro Manggilingan yang mereka sendiri gitu, bukan yang berhubungan dengan sini. Lanjut Pak. Karena Hamemayu versi keduanya memang tidak sama dengan Trajayeng Katon. Karena yang dikatakan indah bagi mereka itu enggak banget bagi kita. Lanjut Pak. Bahkan mereka justru takut jika Sang Hyang Bathari Sri datang dan mengembalikan keindahan atas Arcapada. Karena Bathari Sri itu adalah petani yang tugasnya itu membuat kesuburan di mana-mana gitu. Jadi ketika beliau sudah diminta turun oleh Sang Hyang Kawitan untuk mengembalikan kesuburan, justru yaitu ada yang khawatir. Lanjut Mbak. Dan indah bagi Sang Hyang Bathari Sri adalah hidupnya semua makhluk yang bukan hama. Jadi semua hal yang bisa mengganggu kehidupan makhluk hidup yang ini bisa menunjang kehidupan dan menunjang keindahan itu bagi Bathari Sri itu harus dipertahankan. Tapi kehidupan yang hanya akan mengganggu kehidupan yang lain sebaiknya tidak usah ada. Lanjut Mbak. 40 dan sorry. Karena si hama pasti akan mohosio. Makanya seharusnya jangan sampai ada pernyataan si homo mohosio karena kita menginginnya si homo itu orang ono wae gitu. Jangan sampai diizinkan sampai mohosio. Lanjut Mbak. Karena hama itu turunan dari Drubikso. Termasuk dalam golongan Ratro. Lanjut Mbak. Sehingga Sang Mahaprabu Watugunung memang membuat agar Trasukerto ini bisa jadi wadah dari para Drubikso. Tujuannya adalah dengan merubah Sukerto menjadi seolah-olah memang kelihatan menarik dulu dan dijadikan panutan dan tren model dan sebagainya sehingga mereka melihat bahwa Jayeng Katon itu yang jelek. Dan waktu itulah yang diharapkan supaya bisa menempati wadah mereka sehingga tidak menuntut untuk berhentinya Cokro Manggilingan. Lanjut Mbak. Dan agar para Drubikso bisa senang menempati wadahnya Sukerto. Karena terus kelihatan menarik lagi, kelihatan tidak jelek lagi. Lanjut Mbak. Sehingga butuh waktu yang sangat lama untuk membuat semua itu jadi mungkin. Maka kemudian di kalangan Sukerto itu jadi mengenal adanya evolusi Darwin. Nah, itu untuk mereka ya, bukan untuk Jayeng Katon. Lanjut Mbak. Supaya para Drubikso tidak mengincar manusia lagi. Karena mereka merasa bahwa diri mereka tidak jelek. Dan malah mereka akan diikuti pola berpakaiannya, pola dandannya, pola bicaranya, dan bahkan bahasanya gitu. Ada mereka sampai awal yang diharapkan Jayeng Katon bangga meniru bahasa mereka gitu. Walaupun punya bahasa sendiri. Lanjut Mbak. Sehingga mereka nantinya memang harus pergi jauh. Dan Mahaprabu Watugunung tidak hanya itu ya, menyiapkan tempatnya juga supaya paling tidak itu mereka ada tempat yang layak dan supaya tidak ingin kembali lagi ke tempat yang awal. Lanjut Mbak. Namun kebijaksanaan Sang Mahaprabu Watugunung bahwa mereka juga
harus punya tempat yang nyaman. Ya tujuannya supaya tidak pengen mencari tempat yang lain yang nanti malah justru akan menemukan kembali tempatnya Jayeng Katon berada. Ayo Mbak. Dan skala nyaman itu berdasarkan Soekerto dan Drubikso, bukan atas dasar terah Jayeng Katon. Ya, makanya disadari atau tidak, mereka pasti akan mencoba mengadakan eksplorasi saat jauh-jauhnya di jagat gede. Walaupun sebenarnya mereka sudah disediakan tempat, karena mereka dorongan bawah sadarnya membawa mereka untuk ingin mengeksplor secepat mungkin. Lanjut, Mbak. Setelah mereka semua pergi, maka Tanah Mahajaya akan dibuka lagi. Karena sudah tidak akan ada yang mengganggu lagi. Jadi kalau dibuka juga sudah pantas. Lanjut, Mbak. Dan ada aturan yang Dan ada aturan untuk diperbolehkan melihat Tanah Mahajaya. Dan aturan itu karena ini ya, bagaimanapun juga kalau seperti kita punya rumah, kan kita juga punya aturan supaya orang kalau mau masuk rumah kita harus bagaimana gitu. Mereka juga punya aturan seperti itu. Dan mereka tuh dari melihat aja sudah ada aturannya, jadi tidak langsung diizinkan masuk begitu aja. Lanjut, Pak. 52, jadi semua itu tetap berproses agar nantinya Tanah Mahajaya tidak terkotori dengan tindakan yang tidak baik. Karena Tanah Mahajaya itu kayak kayangannya Jawantas, jadi tidak boleh ada yang buruk di sana. Ayo, Pak. Mas Agung pilih baik apa pilih benar, Mas? Milih dua-duanya, Pak. Lagu, Mbak. Aku tapi milih yang baik sih, Mbak. Milih yang baik kalau aku ya, karena yang apa-apa yang kelihatan baik itu belum tentu bener nontonnya gitu. Kadang-kadang loh. Jadi milih yang bener apa milih yang baik? Baik, Mbak. Baik tapi nggak bener. Nggak. Ini masalahnya tatanan yang bener itu kadang-kadang kurang baik untuk dilihat juga gitu. Jadi gimana ya? Berarti pilih yang benar. Bener versiku sih. Nah ya. Karena kalau yang terlihat baik kan belum tentu benar, tapi yang terlihat yang benar memang kadang-kadang nggak terlihat baik. Iya, makanya kalau memilih gitu kan bingung ya, Mbak. Tapi pada dasarnya kalau aku sih masih tetap lebih memilih yang baik dulu. Kalau yang benar dulu itu belum tentu cocok di ini ya. Misalkan apa ya? Bingung sih, Mbak. Bingung karena pertanyaan itu tidak terduga. Selain itu. Apa, Mbak? Hah? Dia milih apa? Milih bener, Mas. Aku milih bener sih. Meskipun meskipun itu hal yang gimana gitu lah, itu emang kebenaran gitu mending bener daripada seolah-olah baik tapi buruk tapi nggak bener gitu, Mas. Kan biasanya baik dekat dengan konotasi kata-kata indah. Nah bener mungkin hal kata-katanya nggak terlalu indah, tapi ya realitanya gitu. Oke, kita lanjut, Mas. 53, maka proses akan dilakukan dalam 3 tahapan. Dari boleh melihat, lalu diperkenalkan untuk sementara masuk ke emperan, dan yang terakhir diperbolehkan menjadi warga di Tanah Mahajaya. Jadi ada prosesnya, tidak mungkin langsung gedung masuk gitu, bahkan melihat aja belum tentu bisa gitu. Karena kalau misalkan langsung diizinkan ngerti dan langsung bisa masuk, yang ada nanti ganggu di dalam. Lanjut, Pak. Jadi untuk pertama, setelah perginya peradaban Kolobendu, baru diizinkan melihat dulu. Jadi itu pun belum tentu bisa langsung kelihatan oleh semua orang ya. Karena kenyataannya saat ini aja, waktu pas dari gunung ke gunung Hatung kalau nggak salah itu aku sama Mbak Vicky lihat, tapi orang ketiga itu nggak lihat kan. Jadi artinya tidak semua orang diizinkan melihat, paling jelas banget kelihatan. Ayo, Pak. Oke. Dan dalam proses ini tentu sifat ketakutan dan ancaman harus dihilangkan. Karena tidak indah ya kalau misalkan zaman itu merupakan zaman ujian, tapi kok ada ancaman gitu. Lanjut, Pak. Karena Tanah Mahajaya bukan tanah yang penuh ancaman dan ketakutan.
Karena apa yang harus ditakuti ya kalau melihat sesuatu yang indah itu kan harusnya tidak ada unsur menyeramkan. Ayo Pak. Di sana adalah tempat kebahagiaan, jadi bukan tempat yang mengerikan. Ya, memang ya bingung ya kalau dikatakan mengerikan itu indah. Kalau aku sih mengerikan itu nggak indah. Karena aku juga bukan penggemar film horor. Ayo Pak. Maka pada awalnya saat berubahnya peradaban akan diizinkan melihat sebatas melihat. Supaya paling tidak itu ada keinginan untuk bisa mencapai ke sana sehingga apa persyaratannya bisa dicari dan supaya latihan mengikuti syarat-syarat tadi dulu. Ayo Mbak. Karena jika masih melakukan semua hal yang masih mengikuti Soekarto dan Drubikso, maka akan dikirim juga ke jagat wilangannya Drubikso yang sudah dibuat menjauh. Saat ini masih mendekat. Orang banyak akan anggap itu nanti akan tabrakan. Tapi lihat aja nanti pasti bukan tabrakan begitu Soekarto dan Drubikso sudah ke sana baru menjauh. Ayo Mbak. Dan di kondisi di mana hanya bisa melihat akan dibantu untuk menormalisasi kehidupan lagi. Ya cukup jelas sih. Jadi mendingan langsung disclaimer aja. Ya, semua ini cuma dongeng. Jadi kalau tidak percaya ya tidak apa-apa. Tapi kalau percaya ya jangan percaya. Karena dongeng bukan untuk dipercaya. Ya, blur itu ya. Blur parah Mbak. Blur parah Mbak Omi. Oke, tolong Mbak. disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutioso saja dan atau Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutioso saja atau Mbak Vicky Ananda saja atau Mas Agung Bimo Sutioso dan Mbak Vicky Ananda bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Masih ada berapa disclaimer yang belum Mbak berarti? Ada 8 Mas. Oh iya, ya udah belum Mbak. Yuk, ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya, Gak apa-apa. tapi kalau percaya, ya jangan percaya, jangan percaya nanti. Jangan. Nyemplung aja. Salamnya. Bali. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, percaya aja. Tapi tidak percaya. Kalau Bali. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, Bali. Katakan nggak apa-apa ya. Ya. Mas Agung, kejar setoran disclaimer ini mesti. Moga Mbak. Cuma dongeng. Kalau tidak percaya, ya tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, jangan. Percaya aja. Bali. Ampun Mas. Monggo Mas yang Itu satu tempat take berapa kali Mas? Kenapa?
Satu tempat take berapa Mbak, kali? lupa aku Mbak. Lucu. Ingatnya yang menarik tempatnya bikin video, bikin itu terus sih. Oke, oke. Siap Mbak Ming kok tumben cerah sekali. Apanya Lampunya serem, Mbak? lampunya 60-an. Ada yang ganti ini kayaknya lampunya. Oh, biasanya kan redup. Iya, nggak tahu ini. Terang banget emang, Mbak. Oke. Ini aman tuh Mbak suara Mbak? Aman. Gimana? Aman ya Aman. suara? Aman. Oke. Oke. Monggo Mbak. Ayo Mas. Belum aku tanya. Ya, lanjutannya dikit banget sih paling. Monggo. Jadi jangan berpatokan pada ini ya, apa namanya, data sejarah yang dituliskan berdasarkan membaca rokok. Yang paling utama ya. Itu artinya semua cerita juga layak diteliti ulang gitu. Karena tujuan diadakannya membaca rokok jelas dong, supaya kita lupa asal dari yang asli dan ini dari zaman siapa ketahuan ya. Mas, sorry, ini. Mas, aku nuturi aku kan, bukan nuturi menyanar. Yang jangan percaya itu kan ke aku, tak? Ayo ke aku. Nah, tidak menyanar baper. Nah, aku merasa diadani, Mas. Jadi kan gue aku. Mana? Iya. Oke, jadi Mas. Ini menyangkut tentang daerah. Saya ngerti enggak? Ono pulau nganggo poni ngerti ra, Mbak? Ora, makanya aku meneng wae. Aku japri wae lah aku. Aku soalnya mikir ngene iki, opo ponimen, opo ponino, opo poniran. Aku ngono Mas tak pikir kayak. Jadi gini, Oke. Mbak. Di Iya, Mas. itu si Amang Admiral masuk menjadi seseorang yang mungkin dihormatin orang ya, karena dia kesana menunjukkan Joyo Kawijayane kan, Kadikdayane, sehingga dianggap sebagai orang yang mungkin terberkati atau gimana gitu loh, sehingga akhirnya semua langkahnya dia digugu gitu loh Mbak. Sehingga di situ kemudian dia meminta supaya orang Bisa itu lagi kresek-kresek. nggak tahu. Anak kresek. Oke, terus Mas. Dia berusaha untuk merubah semua tatanan yang ada di situ gitu. Dan tatanan yang dirubah itu termasuk yang tadinya bekso itu adalah sesuatu hal yang tidak diperhatikan maksudnya bukan sesuatu yang diutamakan, menjadi sesuatu hal yang kemudian dijadikan junjungan gitu di wilayah. Dan sesuatu hal yang indah di sana itu menjadi tidak indah ya, karena akhirnya ya, tapi itu pun masih dianggap indah oleh banyak orang gitu, walaupun sebenarnya ya, kurang indah gitu, bahwa di daerah pulau yang ini yang Ponian gitu itu masyarakat akhirnya nggak seperti kita Mbak. Kalau kita kan pusoko di bawah ya, bahwa karena itu untuk menjaga-jaga kita dari apapun gitu kan, itu harus dikumpulkan di suatu tempat gitu. Dan setelah itu hilang tata-tata mulai dari bagaimana membaca tulisan kuno sampai bagaimana menggunakan pusoko di tempat itu gitu. Terus yang tadinya itu sesuatu mengarah kepada sang yang Bedoro Ismoyo dari Kanestren sampai ke arah Sang yang ke atas itu dirubah Mbak, dirubah juga, diarahkannya ya kepada si itu gitu, apa di Bedoro jelek itu gitu, semuanya dirubah seperti itu di wilayah itu ya. Dan di wilayah sebelahnya dibikin yang lebih ekstrim lagi gitu. Tujuannya apa? Supaya dua daerah ini nanti biar berantem walaupun jaraknya tidak gitu. Yang satunya tuh dinamakan pulau sepupunya Brambang. Brambang itu ya bawang merah ya. Sepupunya bawang merah gitu.
Maka sampai di sana ada daerah yang dinamakan sesuai dengan namanya jabatan si admiral itu gitu. Itu bukan nama surat agung gitu. Itu sih Mbak, jadi pada bingung dan karena ya ini cuma Bingung dongeng sih. jangan Kan dongengnya menggur aku otomatis kiki live kan nuturi aku tekan maksudnya. Untuk nuturi aku jadi ini bukan untuk menyantet, jadi menyantet nggak usah perlu mikirin gimana. Oke, aku sih tetap bingung mas. Aku tadi japri wae. Kata bangannya kebingunganku menggur bingung ke. Oke, mas. Mungkin aku lanjut di pertanyaan mas. Yang pertama mas, apakah Kapten Tech hanya mencoba satu kali baju besinya atau berkali-kali atau bahkan sebelum baju besi itu ada dia udah bikin inovasi sendiri gitu mas? Dia berinovasi berbagai banyak Mbak. Jadi dia coba berbagai macam terus dicobanya itu pakai linggis dibawa sambil lari gitu. Ditusukkan ke itu. Ada yang dicoba dengan membawa pakai kuda gitu ditusukkan ke ini baju besi yang dipasangkan di pohon pisang gitu loh Mbak. Coba berkali-kali dan setelah yakin ini berkali-kali dan tidak tembus baru dia berani maju gitu. Karena dia beranggapan bahwa kalau cuma tombak aja pasti juga nggak akan tembus kan. Pleret kan tombak masalahnya. Dia pikir pleret itu tidak akan setebal dan sebesar linggis gitu kan. Dia juga coba tembak pakai senapan biasa gitu, senapan laras panjang itu juga nggak apa-apa. Dan tidak ada luka yang di pohon pisangnya itu nggak ada luka sama sekali, itu benar-benar tidak tembus gitu Mbak. Artinya dia berani karena sudah berkali-kali mencoba. Mas, pesawat pleret itu saya nggak boleh dipegang perempuan apa sing gitu mas? Iya, nggak boleh dipegang perempuan. Sing pleret tok. Iya. Oke mas. Terus mas yang kedua, apa yang sangat membuat Kapten Tech yakin bahwa dia akan menang sehingga mau maju untuk perang selain baju besinya tadi mas? Karena dia punya kapal banyak. Yang pertama dia bisa menyerang dari lautan. Terus yang kedua bahwa dia bisa menyerang dari daratan dan dia merasa bahwa senjatanya lebih unggul. Dan yang ketiga dia yakin bahwa Pakubono tidak akan merusak kota tua karena itu peninggalan Majapahit. Sehingga kalau dia bertahan di situ dia pikir aman. Dia tidak merasa walaupun Mataram mempunyai meriam, mempunyai senjata alternatif berat, tapi pasti tidak akan digunakan untuk menyerang kota tua. Sedangkan dia bisa dari kota tua bisa nembak ke arah sana gitu Mbak. Yang membuat dia yakin itu. Jadi hanya perang jarak dekat. Sementara kalau perang jarak dekat akan sangat sulit ketika pasukan dari pihak lawan ditembakin terus menggunakan meriam kan. Mereka kesulitan untuk maju gitu. Atau menggunakan amunisi berat gitu. Jadi dia yakin menangnya karena itu. Karena sangat yakin Pakubono tidak akan pernah menghancurkan kota tua. Oke, terus mas, pada saat menyerbu kota tuanya Majapahit, apakah Kapten Tech menyeberangi Brantas atau melalui laut atau gimana mas? Ada cara lain nggak atau gimana? Kalau Kapten Tech-nya lewat laut Mbak, tapi anak buahnya terbagi dua, lewat darat dan lewat laut. Gitu. Tapi dianya sendiri yang lihat laut. Maka banyak korban justru yang pada mereka yang menyerang lewat darat. Karena langsung ditangkap gitu kan oleh Pakubono. Terus mas, Jan Peter Zunkun atau tahu kalau Kapten Tech akan kalah? Apakah dia tahu kalau Kapten Tech akan kalah mas? Dia nggak tahu Mbak, dipikir pasti akan menang malahan. Karena dia tidak ngerti tentang masalah keberadaan Sungai Brantas ini bisa ada perjanjian di masa lalu seperti itu dan dipikir kalau perjanjian masa lalu itu ya berlaku masa lalu aja gitu kan. Gitu. Mas, maaf dipotong ya. Ini hitungan mundur 4 mau putus 3
Udah. Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyaner semuanya. Ini kisah dongeng ARC seri kayangan Ejowantah episode 268 dengan judul Subo Tanpa Drubikso bagian kedua. Jadi ini kita sambil menunggu Mas Agung lagi. Kita sambil menunggu Mas Agung lagi untuk bergabung. Bentar. Lagi. Sebentar. Iya, kita masih nunggu Mas Agung. Oke. Ini yang kita lanjutin yang cerita tadi itu yang di taman itu ya. Nah, lucunya kan kita kan di dalam waktu di lokasi itu kan kita nggak di dalam hutan ya. Iya. Ini yang ketiga ya. Iya. Nah, terus habis itu kan ini maaf ya saya pecungul karena memang tema hari ini pecungul jadi semoga merasa terganggu gitu ya karena memang niatannya mengganggu. Jadi kita menceritakan tadi kalau lanjutannya di yang bagian 1 itu menceritakan pengalaman kemarin piknik gitu dengan Mas Agung ke wilayah Keraton Kesiman. Kemudian pas di dalam titik yang kita diajak Mas itu, Mas Agung nyoba untuk nyari ya di lokasi kita di GPS ya, di Google Map. Tapi ternyata titik itu nggak ada. Cuman hutan aja. Iya. Terus pun kalau misalnya sampai berkali-kali dicoba itu malah kita diarahin ke titik yang lain ya. Iya, padahal itu jelas nggak hutan loh. Nggak hutan. Karena langitnya langit terbuka. Ya terbuka dan jelas terang gitu. Tapi di Google Map itu nggak ada. Iya. Nggak kelihatan sama sekali dan ketutup pohon-pohon lebat. Dan lebat. kita ulang-ulang pakai HP yang lain juga sama. Ternyata ya sampai yakin kalau GPS-nya itu error gitu loh. Padahal sinyalnya tuh full di sana. Sinyal full. Terus habis itu ya udah Mas Agungnya. Jadi ini beberapa kali malah diarahkan ke tempat lain ya. Nggak di tempat kita gitu loh. Yang kita kenali itu bukan di situ. Untung banget ya diajak Mas ke sana. Iya. Karena kalau nggak sama Mas ke sana pasti nggak akan sampai. Nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu lokasi itu. Dan ini ya sekali lagi ini sifatnya spontan waktu itu. Jadi nggak ngajak siapa-siapa, nggak nungguin siapa-siapa gitu. Mana Mas? Mbak Vicky mungkin. Ini Mas. Iya, mungkin Mbak Vicky. Mas sudah tak invite, tapi belum ini. Terus yang sambil nunggu masih ya. Terus yang berikutnya itu udah tadi itu kan yang putih. Iya. Nah, ini halo Mbak Vicky. Halo Mbak. Ya, Mbak. Nunggu Mas Agung, Mbak. Ya, Oke, Mas belum bergabung. Ini tadi sambil nunggu Mas Agung, kami cerita tentang yang acara piknik kemarin itu, Mbak. Yang tiba-tiba piknik itu, yang diajak ke Keraton Kesiman, sekitarnya sana. Itu nggak ada di GPS. Ya sambil nunggu. Iya, gitu, sambil nunggu Mas. Padahal udah bolak-balik dicek, nggak ada titiknya itu. Nah, coba Mas lagi. Itu Itu ya? Mas ada. Oke. Mana dia? Jadi kalau kita kayak gitu kan biasa ya Mbak. Kalau udah sama Mas itu kan apa aja bisa terjadi. Yes, benar. Tapi kemarin memang berapa orang Mbak yang saya diajak Mbak? Yang spontan karena kebetulan ketemu itu nggak ada rencana ya, padahal 2 itu. orang aja Mbak. Berarti berlima maaf. Sama kami. Terus ya gitu. Ya itu sih yang paling wow Terus, wow Mbak, itu ya itu. Terus Mbak ya. Terus Mbak, kemarin itu ya. Kan abis makan-makan dapat makan-makannya itu kan di area yang dekatnya TPA. Yang tadi disclaimer yang 30. Nah itu nggak ada nyamuk, nggak ada lalat. Padahal itu kawasan pantai kan biasanya kan nggak kira-kira lah. Ini. Dan dekat tempat pembuangan sampah akhir yang gede. Iya.
mambu meneh. Cuman nggak ono, iki nggak Tapi ono. ya Mbak, kapan hari itu aku lagi makan di suatu rumah lah. Nah, di situ tuh nggak mungkin yang namanya lalat itu nggak deketin aku lagi makan. Soalnya biasanya pasti deketin. Apalagi piringnya itu deket banget sama posisi dia lagi santuy gitu. Lalatnya lagi santuy. Terus eh apalagi insting mereka itu kan pasti berburu untuk makanan, untuk ya karena cara makanan gitu kan Mbak. Nah, tapi enggak Mbak, itu tuh lalatnya santuy aja, jadi dia cuma diem aja Mbak. Ini kalau lalat mati enggak, karena kalau di lalat mati harusnya aku buka tutup tutupnya itu tuh harusnya dia ini kan jatuh gitu kan. Ini enggak, dia tetap nempel, tapi dia pergi juga terus hinggap lagi gitu. Tapi dia enggak hinggap di ini, Ya. nggak hinggap di makananku kayak, dan itu harusnya tuh nggak cuma satu gitu, di situ cuma satu tapi dia udah lemes gitu loh Mbak, kayak udah nggak punya tenaga tapi dia mau pergi banget nggak bisa, jadi kalaupun dia pergi tuh cuma dikit kayak gitu. Itu tuh juga kayaknya lalat mengalami disfungsi sayap apa ya. Apa kehilangan nafsu makan dia ya? Bisa kehilangan nafsu makan, soalnya nggak mungkin Mbak, itu nggak mungkin banget begitu. Jadi kita menemukan hal yang sama di tempat yang berbeda dan ceritanya berbeda. Ya, enggak Mas, lanjut Mas. Saya temanya pecungul malam ini Mas. Ini tadi kan Mbak Vicky nanya apa Mbak, aku lali. Oh ya, Sorry saya Mas. Pertanyaan yang keempat tadi tuh, apakah Jan Peter Zun Chun tahu kalau Kapten Tek akan kalah? Oh, dia nggak tahu Mbak. Dia aja makanya berani nyuruh anak buahnya maju tuh karena juga yakin menang, karena setelah melihat persiapannya yang cukup lama gitu. Dan mengingat ada alasan ketiga yang membuat kayaknya pasti akan menang, bahwa Pakubono tidak akan pernah menyerang Kota Tua menggunakan artileri berat karena itu adalah bangunan leluhurnya sendiri gitu Mbak. Dan hal tersebut juga yang membuat dulu ketika zaman Diponegoro itu marah bukan karena tanah leluhurnya dibakar jalan kereta api, itu bukan itu ya sebenarnya, tapi masalahnya adalah Kota Tua ini yang jadi masalah oleh Diponegoro juga gitu. Nah, tapi di sini yang kita sebutkan tidak sadar bahwa masalah pertama adalah nyebrang Sungai Berantas, dan masalah kedua adalah bahwa penyerangan di daerah Kota Tua ini pasti akan lebih aman karena tidak akan pernah Mataram itu memborbardir dengan artileri berat ke arah Kota Tua gitu. Oke. Oke Mas. Terus Mas, apakah si Peter Sun Kun sendiri merasa tidak dalam bahaya kalau Kapten Tek itu kalah Mas? Jelas dia merasa dalam bahaya, tapi dia diingatkan oleh Amangkurat Admiral bahwa dia tidak perlu khawatir karena bagaimanapun juga sudah ada perjanjian bahwa Amangkurat Agung itu tidak akan mau menyerang ke arah tempatnya dia gitu Mbak. Jadi membuat amannya si Peter Sun Kun karena itu. Jadi Peter Sun Kun tidak pernah ada di Jakarta waktu itu, dia hanya ada di seberang Berantas sebelah barat. Oke Mas, dari aku pertanyaanku udah. Monggo Mbak Ming kalau ada pertanyaan Mbak. Gak ada suara Mbak Ming. Mute. Komen nanyanya nanti aja nih Mbak. Kita lanjut ke study. Monggo. Monggo Mbak, Mas. Aku ongap ya Mas aku. Teler. Oke, slide ke-61 akan dibantu agar layak hidup dan sangat dibantu dalam memperbaiki semua yang sudah rusak. Itu berdasarkan cerita yang di 60 tadi ya, bahwa bagaimanapun juga leluhur kita itu kalau memindahkan apapun itu pasti akan mencarikan tempat yang layak, jadi bukan asal tendang bungol gitu.
Lanjut, Mbak. Ini ada yang ngabari Mas Agung di Cilengsi sekarang banjir di mana-mana. Emang iya? Coba Pak Ristanto, Pak, update Pak. Pak Ristanto. Itu lagi tidak di Cilengsi, jadi tidak tahu kalau ada banjir di sana. Tadi sore emang ini Mas, kayaknya airnya itu dari utara deh. Kayaknya loh. Juga soalnya tadi hujannya lumayan deras. Tapi Pak aku nggak ketemu derasnya Mas. Tapi kata orang-orang deras. Tapi di jalan Bekasi itu genang Mas airnya. Hmm, Lumayan genang. Emang ini anu sih Mbak, Grojogan Sewu dinaikkan dari kayak yang Cokro Kembang itu turunnya agak gede sekarang. Jadi kan efek wilayah sekitarnya itu kan sih akan ada efek di mana daerahnya lebih dingin, jadi penggunaan di mana-mana pasti hujan juga lebih banyak gitu kan. Kalau karena kayak Cokro Kembang kan nggak peduli di musim apa, yang penting bagi dia udah salah longsor sudah jadi ya jadi gitu kan. Terus sebagian kan kemarin diminta Mbak Jo sama Mbak Omin dipindahkan ke wilayah Bali, ya nggak banyak lah tapi sedikit, sehingga ada grojokan nggak sampai 1.000 di Bali itu sempat terjadi Mbak, tapi saya ini nggak begitu lama, aku sampai heran. Kalau grojokan nggak sampai 1.000 berarti dia ada berapa ratus Mas kira-kira? Ya cuman 1 biji Mbak, 1 meter persegi doang kira-kira, nggak nyampe ya, nggak nyampe 1 meter persegi doang, langsung datang dari langit dan turun ke situ gitu. Mantap mania. Oke. Cuman masalahnya itu apa namanya? Karena aku terheran-heran itu, berarti mereka Mbak Jo sama Mbak Omeng bisa ini menunjukkan bahwa ini ada atau peristiwanya gitu. Mereka itu Mas, aku bisa loh Mas. Mas Agung tuh harus percaya ke aku kayak gitu ya Mas. Iya. Jangan percaya pada diri sendiri. Bisa. Jadi aliran Amerta ada bagian yang mengarah ke Bali sudah ada Mbak, sehingga bisa diambil, tapi kalau bisa masuk ke situ ya. Kalau bisa masuk ke situ, kalau nggak masuk ke situ ya nggak bisa. Kemarin aku lihat Mbak Jo, Mbak Omeng ngambil cukup banyak ya, ada berapa ya? 1 tangki apa ya? 1 truk tangki. Orang Mas, Mbak Jo, Mbak Omeng kan main gawe iki pabrik. Bikin pabrik air. Pabrik air silang. Badan Pengisian Air Berantas, PD dan pengisian PDAJ. BPAB. Oh gitu Mas. Apa Mbak, kok lanjut Mbak? Kan masa kemongan. Jadi ngomong Mbak, coba Oming sing ketemu iki. Mas. Sing bener. Oke, kita lanjut. Biar Mas mau cerita gitu loh, Mbak. Makanya dari awal di lobby gitu loh, biar beliaunya berkenan cerita. Tapi kemarin sempat di video nggak Mbak? Sempat dong. Tapi di disclaimer nggak usah. Tak videoin, tapi habis itu tak buang lagi, Mbak. Aku udah tahu, udah gitu. Itu aku lihat Mbak Jo sama Mbak Omeng itu memang mangap. Iya. Tapi ternyata Mas Toto sama Mbak Nila enggak ya? Mas Toto sama Mbak Nila enggak? Apa? Oh, Mas Toto sama Mbak Nila sayangnya nggak ikut mangap menunggu aliran air langsung dari langit gitu loh. Ya nggak perlu mangap sih Mas, cukup nonton aja cukup sih, nggak perlu mangap. Jadi sing mangap cukup aku aja. Saya rasanya berasa di Jakarta Mbak, ini banget menurut aku loh. Tapi kalau itu sudah keran dari sananya ditutup, dirubah, berarti akhirnya yang masuk ke peradaban kita itu yang normalnya air, ya akhirnya udah beda setelah itu. Jadi kalau nanti yang kemarin kan berdua ini dapat kesempatan langsung dari atas ya, dari atas. Tapi itu kan lucu ya, kalau hujan cuma 1 meter persegi. Nggak sampai lebih ya Mas ya. 1 meter persegi dan hujan lokal. Butirannya gede-gede loh, agak kecil.
cuman mangap kok Mbak. Kepala, pundak, lutut, kaki semua tak kenain Mbak. Karena pundak lutut kaki. Aku rasa bayangke sih adegannya kira-kira kepiye, Mbak. Ya kayak rintik hujan gitu loh Mbak. Terus atas Oke, gede-gede. Kalau rintik Iya, enggak, enggak, aku lebih penasaran Mbak, coba omeng ekspresinya Mbak, kira-kira iya. Ekspresiku mau tak praktekin di sini. Boleh. Gak usah, itu tutorial mempermalukan diri sendiri. Oke, nek itu aku bisa bayang kira-kira nih lah. Tapi kira-kira debit airnya grojok banget apa kayak hujan gitu Mas? kayak hujan, tapi gede-gede. Butirannya gede-gede, Mbak. Kan kalau yang Amartasari yang asli itu kan memang lebih kental kan, jadinya butirannya gede-gede. Itu bukan grojokan tuh enggak, tapi kayak hujan tapi butirannya sak mini-mini lah kira-kira Mbak, segini-segini gitu. Gede-gede. Pokoknya nek main itu kerasa Mbak. Oh, makanya penjiwaan ya. Makanya penjiwaan. Oke, kita lanjut. 62 dan akan diajari memayu dari skala tempat yang ada dulu. Jadi biar ngerti memayu secara bertahap, bukan langsung yang seluruhnya. Lanjut, Mbak. 63 jika dianggap berhasil dan ada yang sudah tidak peduli dengan aturan dari Batara jelek dan tidak terkungkung atas keharusan yang dibuat Batara jelek, maka akan diizinkan masuk sebatas tempat yang disebut tritisan atau emperan. Tapi itu pun sudah indah ya. Tritisannya sudah indah gitu. Apa namanya? Jabani tritisan sapi kok. Aku curiga, kok ini tulisannya tritisan atau emperan. Nah, Bang Jon kan studionya kan emperan kayangan ya Mas. Jangan ukur nih emperannya Bang Jon. Iya. Bisa loh Mas. Oke, 64. Dan tentu emperan di daerah Mahajaya akan indah sekali. Lewang jabani emperan bagus, apalagi emperan nih. Lanjut, Mbak. Namun mereka belum boleh tinggal di sana. Karena harus diyakinkan dulu, diyakini dulu dan mereka nanti tidak akan mengganggu cokro manggilingan. Lanjut, Mbak. Dan dari emperan akan bisa melihat tanah Mahajaya yang sebenarnya tapi belum diizinkan masuk. Ya, istilahnya dimingi-mingi dulu gitu, Mbak. Lanjut, Mbak. Dan ini tentunya tidak serempak semua diizinkan ke tempat tritisan. Karena kalau langsung mereka semua ke sana kan juga belum tentu kalau mereka semua baik. Jadi harus ada digilir dan dilihat. Lanjut, Mbak. Karena proses sadarnya per individu juga tidak akan sama. Ya karena memang semua orang kan memang berbeda. Jadi tingkat kesadarannya pun lain-lain. Lanjut, Mbak. Sehingga memang tidak akan bareng, tapi semua ada batas waktunya. Jadi semua pasti akan masuk, cuman masalahnya kapannya itu yang akan berbeda. Lanjut, Mbak. Jadi kalau sampai di batas waktu tetap bersih, kukuh untuk mencari yang terjelek, yang tidak kecil pasti akan dibantu untuk lebih mendekat ke Batara jelek. Karena semuanya itu sifatnya bukan mengancam. Jadi kalau memang pengennya ke sana ya udah kan diterkai baik. Lanjut, Mbak. Karena semua sarana untuk mengantar memang dimiliki di tanah Mahajaya. Karena di sana tidak ada yang tidak ada gitu. Semuanya pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Lanjut, Mbak. Sehingga di sini jelas akan ada seleksi tahap awal yang benar-benar diawasi. Tujuannya sudah jelas ya, supaya hanya yang bisa memayu saja. Lanjut, Mbak. Namun, bila berhasil dan diizinkan ke emperan, juga akan dilihat apakah sudah benar-benar tulus dalam melakukan memayu. Jadi bukan karena terpaksa ya, memang karena dorongan pribadi yang diinginkan itu. Ano greget saute itu loh, Mbak. Ini mesti ngerti maksudnya, greget saute piye gitu. Mesti ora dong, Mbak soalnya. Orang sing ada tobat parah. Oke, kayak tidak punya perasaan, Mas.
Ya, ada yang nggak punya greget saute dok lama gitu Mbak, ada yang begitu, jadi ya mungkin tetap aja dibikin berbeda-beda karena itu ya. Ya, benar-benar. Oke, 74 Mas. Jika tidak, maka tidak akan diperbolehkan masuk lebih jauh. Karena yang diizinkan masuk lebih jauh adalah yang sudah dianggap sebagai warga. Ya, tapi bukan warga gunung ini ya, apa tuh namanya, gunung kencana apa gunung pribadi atau apa gitu. Jadi lanjut aja Mbak. Oke, karena memang sangat dimaklumi ketika ada yang belum paham atas bantuan dari Mahajaya. Karena mereka pasti akan berpikir bahwa semuanya dibantu oleh yang sangat jelek dan tidak kecil itu. Jadi butuh waktu untuk mengerti bahwa ternyata mereka tertipu gitu kan. Lanjut Mbak. Karena sebelum ganti zaman memang mengertinya hanya kekaguman atas Bathara jelek tanpa mengerti layak apa tidak dikagumi. Karena itu makanya tetap dimengerti oleh pihak Mahajaya. Lanjut Mbak. Jadi ada kekaguman yang aneh, bahkan rela bersaksi tanpa pernah melihat. Padahal yang namanya saksi itu harusnya kan melihat peristiwa ya. Lanjut Mbak. Karena sejahat-jahatnya Bathara jelek akan dianggap baik oleh yang merasa ganti zaman. Pokoknya itu membingungkan kalau untuk logika ya. Kita lanjut aja Mbak. Nah, makanya loh Mas, sejahat-jahatnya Bathara jelek dianggap baik. Jadi mending sejahat-jahatnya Bathara jelek harus tahu benernya gimana. Oke, 79. Hal ini tidak boleh masuk ke peradaban Mahajaya. Karena kalau diizinkan masuk ya nanti Pak pasti akan menyebarkan sesuatu yang nggak boleh beredar di sana. Lanjut Mbak. Sehingga mereka hanya akan bisa sampai Tritisan. Itu aja udah bejo kok sampai kritisan. Lanjut Mbak. Namun itu juga ada batas waktunya. Ya tidak boleh terus-terusan di situ kalau nantinya hanya akan mengganggu. Lanjut Mbak. Sehingga jika tidak berubah dan malah makin merasa benar, ya pasti akan dibantu agar bisa lebih dekat dengan yang dikagumi. Ya kalau memang ngertinya ya hanya bisa kagum kepada ya itu ya udah diterkis sekalian aja kan Mbak. Lanjut Mbak. Bahkan mungkin akan lebih dekat ke giginya agar bisa melihat yang dikagumi. Karena memang itu yang jadi andalan kan, makanya banyak banyak gambar yang seperti itu gitu. Maka seperti Dracula itu kan, penggambaran Dracula itu selalu kurang keren kalau giginya pendek gitu. Terus ya giginya harus panjang gitu. Karena kalau merikis doang cuma kelihatan rata seperti gigi orang kan dia kayaknya kurang berwibawa, harus gini ya, harus ada gitunya. Ayo. Namun jika sudah sampai batas ini, maka memang tidak akan diizinkan balik ke tanah Mahajaya. Ya, karena sudah jelas berbeda haluan, jadi kenapa harus kembali ya? Mending rasa balik. Lanjut Mbak. Karena memang sudah bukan tempatnya di tanah Mahajaya jika seperti itu. Tanah Mahajaya tempat begitu ya. Lanjut Mbak. Dan akan berbahaya di tanah Mahajaya. Daripada dia nanti malah ketangkep atau malah jadi punya banyak musuh, kan mending dia berada di tempat yang komunitasnya seperti itu. Lanjut Pak. Karena di tanah Mahajaya itu sangat mirip kayangan Ngejowantah. Bedanya cuma di situ tidak abadi gitu. Kalau di kayangan kan maksudnya jagat langgeng, tidak apa-apa langgeng gitu. Tapi kalau tanah Mahajayanya sendiri belum masuk jagat langgeng tapi sudah mendekati keindahnya jagat langgeng. Lanjut Mbak. Maka ada jalur untuk menuju kayangan tanpa berputar-putar di jagat gede. Sudah disediakan jalur itu ya jelas di tanah Mahajaya. Tidak harus tidak harus puyeng. Lanjut Mbak. Dan di tanah Mahajaya juga akan diberi pemahaman untuk mengembalikan jagat kecilnya. Karena diberitahukan bahwa itu titipan. Nah, titipan dikembalikannya ke siapa juga dijelaskan, dan cara mengembalikannya juga dijelaskan, bukan kemudian malah menyiksa jagat kecilnya dan itu kembali, enggak. Kalau jagat kecil disiksa malah kembali. 90 karena sebagai kayangan Ngejowantah, maka pasti ada tempat untuk kedatangan semua pemilik jagat kecil. Jadi mereka ada tempat untuk
Ini untuk ketika menerima pengembalian, bukan debt collector istilahnya. Ya, ya, pokoknya ketika memang sudah saatnya dikembalikan, ada tempat tuh janjiannya gitu. Ya karena udah 90, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya, karena ini dongeng. Ingat, ini dongeng. Lanjut, Mbak. Oke, Mbak. Oke, Mbak. Oh, blur, Mbak. Mbak Oke, Win, tolong Mbak Win. oke. Yes. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Masa Bunggu Sutioso dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutioso saja, atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutioso dan Mbak Vicky Ananda, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Sampun, sekarang kita saksikan video disclaimer berikutnya. Di depan, Mbak. Sambil jalan. Cuma dongeng. Kalau tidak percaya, Nggak apa-apa. tapi kalau mau percaya, Jempol nggak kono. ini harus balik. Pemandangannya. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, ya tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya ojo. Percaya aja. Gemblong ke kono lu. Menyadar kembali. Dalamnya dari keseimbangan. Action. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya ojo. Percaya aja. Salam Iya. menyanyi Ya, kembali. balik. Ya, ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, ya tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, Yo. jangan apa, ya percaya aja. Iya, Salam menyan. Ulang lagi, coba lagi. Action. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, jangan percaya aja. Kalau percaya. Mantap. Sampun, Mas. Sampun semua videonya ditayangkan. Iya. Yang Jadi- 90 ini, ya, monggo Mas. Kan namanya hujan itu ternyata beda-beda ya. Kalau hujan yang biasa itu airnya kayak gitu, Mbak. Mungkin bisa lihat ya, Mbak Vicky ya. Tapi kalau hujan yang Amertasari itu gede-gede, Mbak. Segini lah kira-kira sih. Berapa ya? Nggak bisa gambarin. Oh, ini deh, anunya garpu ini loh, Mbak.
gedenya air Hmm. letannya itu. Iso bayangke Mas. Iso bayangke. Saya Karena aku paham ngopo kok ngono. Jadi oke. iya. Oke, Oke Mbak. siap. Monggo. Dan juga dibaca. Oke. Mas yang 90 ini ada mau cerita apa lagi Mas? Masih Enggak pada bosan. Mungkin enggak ada. atau apa? Enggak, kali aja ngelanjutin yang tadi itu cerita pas di sana itu loh Mas. Enggak. Karena kan itu tadi benar-benar kalau enggak dengan Mas kan nggak mungkin ya. Memang orang di GPS aja nggak ada. Kalau bilang mungkin aja Mbak. Pas ada apa rangsangan mertasari jatuh dari atas kayangan itu langsung ditampani, langsung lihat itu kan mungkin aja nggak ada aku juga bisa kali Mbak. Piye Mbak? Berat ra Mbak? Berat ra Mas aku menolak. Soalnya nanti kalau ngobrolin nanti bikin bosan gitu lah Pak. Karena kan ada sebetulnya gitu. Karena kan Mas Ngendiko juga material apa detail-detail yang kita lihat itu jauh berbeda gitu loh dengan aslinya gitu aja. Cuman nggak bisa ditarain jadi ya Antar kita aja Mbak. ya jadi kita nerimain pandem kalau Mas Ngendiko kayak gitu Mbak. Biar Romi lanjutannya. Oh iya. Omi mau nanya tentang itu Mas, kan tadi Mas juga membahas tentang si apa namanya Mangkurat Admiral itu ya. Terus apakah laut waktu itu nggak dijaga ya Mas oleh Amangkurat Agung sehingga Amangkurat Admiral itu bisa memperluas wilayahnya itu ke apa? Memperluas pengaruhnya kan Mas sampai ke banyak pulau lainnya kan sampai ke seberang gitu. Namanya nggak dijaga oleh yang Puger nih Mas. Sebenarnya dijaga Mbak, tapi masalahnya kan yang Puger ngalah terus makanya yang penting kamu jangan ganggu sampai ujung galuh gitu kan Mbak. Itu kan pernyataan itu yang membuat Amangkurat Agung terus melipir lewat laut mencari daerah lain gitu. Gitu karena beliau ngalah. Nah, bagi beliau toh daripada berantem sama adiknya sendiri itu kan malu-maluin banget. Mungkin dia yang ngalah dia lebih tua. Terus apa punya cara dia nih ke Mas si Amangkurat Admiral ini biar orang itu mau berbalik dari tradisi lama? Punya cara-cara apa aja gitu Mas yang dia lakukan gitu Mas? Yang pertama karena dia tuh orangnya pinter ya Mbak, cerdas pinter ya. Mungkin IQ-nya ya tinggi karena ya putra Narendra ya, sakti juga gitu. Sehingga bisa menunjukkan banyak keajaiban gitu. Sehingga orang pasti akan cenderung percaya kalau dia utusan gitu. Sehingga dia bisa merubah apapun menjadi sesuai dengan yang dia mau gitu. Walaupun juga ada setengah paksaan. Makanya harus ada daerah tempat makannya kemarin itu dinamakan daerah serangan dan sebagainya gitu loh Mbak. Dan ketahuan diserang oleh siapa ketahuan kok dari komposisi di sana itu ketahuan. Gitu Mbak. Oke. Berarti kayak gimana? Tadi kan juga Mas Ngendiko tentang Amangkurat Admiral itu mengadu domba, gitu kan? Maksudnya gimana caranya si Amangkurat Admiral ini mengadu domba agar masyarakat Mataram saat itu nih nggak solid lagi, gitu Mas? Dengan mengarahkan ke arah ini Mbak, apa yang dianggap benar masyarakatnya dibikin berbeda. Sehingga akhirnya mereka berantem untuk benar Mbak. Dipikir aku yang paling benar, jadi kamu harus ngikutin aku ya. Di tempat lain juga begitu. Karena kalau sudah mencapai ke titik itu kan biasanya orang nggak mau ada yang kalah Mbak. Jadi tiap-tiap tempat itu disiapkan untuk saling tidak suka gitu nih Mas. Iya. Untuk saling memusuhi itu kenapa tempat yang jaraknya berdekatan walaupun diselani oleh suatu selat atau apa gitu. Iya, maksudnya Omi masih belum paham gitu. Terus gimana caranya biar bisa orang itu jadi keras kepala dan meyakini bahwa hanya dia yang benar kita loh Mas. Masih kan waktu itu juga masih ada soalnya yang Puger kan.
Karena si Amal Admiral kan orangnya sakti loh Mbak. Jadi dia bisa menunjukkan sedikit keajaiban dengan menggunakan kesaktiannya dia loh Mbak. Sehingga orang jadi sangat yakin bahwa tata cara itu benar. Gitu Mbak. Nah, tapi dia nyebrang ke tempat yang lain, mengajarkan sesuatu hal yang berbeda lagi, tapi dengan menunjukkan kesaktian yang hampir sama. Sehingga akhirnya daerah sana merasa ini harus diikutin karena kalau mengikuti ini bisa sesakti ini gitu kan. Ya daerah yang tadinya juga begitu, tapi begitu mereka bertemu kan perbedaannya ekstrim Mbak, cukup ekstrim sekali perbedaan mereka itu. Berarti kurang lebih mirip dengan cara-caranya apa namanya, mungkin dia terinspirasi dari cara-caranya Dias kan Mas? Iya, tapi dia belum sempat praktek ya Mbak, jadi praktek lapangannya dilakukan oleh Amangkurat Admiral karena data itu juga data yang dia dapat dari si Dias. Tapi pasti saat itu juga kan setelah sudah terpecah belah kayak gitu, pasti ada pasukan Mataram yang memang akan berusaha, maksudnya kan nggak akan dibiarkan kan, ya Mas ya si Amangkurat Admiral ini membuat kekacauan seperti itu. Terus apa yang bikin pasukan Mataram saat itu bisa berusaha menahan diri agar nggak nyerang ke arah barat kan Mas, baratnya Brantas kan? Karena mereka tahu sebenarnya area yang ditempati oleh Amangkurat Admiral itu tidak luas. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat luas, tapi untuk Mataram karena masih mengenal Majapahit sehingga akhirnya daripada nanti kena masalah, nanti mending ya sudahlah relakan saja wilayah itu sampai mereka nanti sadar sendiri bahwa kalau mengikuti tradisi seperti itu ya akibatnya seperti apa gitu kan, akan banyak dari generasi ke generasi dari lonceng pacaran itu kan akhirnya. Ketika di awal kan mereka pasti akan menganggap bahwa ini pasti benar, gini gitu kan. Mereka memaksa untuk diikuti dan pokoknya ngotot yang paling benar aku gitu. Tapi kan sekian ratus tahun akan menunjukkan siapa yang benar Mbak, bahwa mereka jadi lonceng pacaran atau benar-benar ngerti jagat London yang betul gitu kan. Nyatanya kan orang gitu kan. Jadi biar mereka ngalamin dulu jadi lonceng pacaran dulu Mbak. Nah, daripada diajak debat susah. Karena mereka melakukan itu berdasarkan sesuatu yang tidak dianggap tidak bisa dibuktikan gitu kan. Walaupun sebenarnya gampang buktikan ngajak kuburan paling angker sing kesurupan kono ora gitu. Bisa kesurupan ora berarti mereka pesan gitu kan. Nanti gitu aja bisa. Tapi kan mereka nggak membuktikan seperti itu ya. Paling gampang kita bawa laporan orang pun istilah yang pacaran mereka gelo gitu kan. Itu Pak. Kalau ini Mas, ciri-ciri petilasan yang asli dengan petilasan yang dibuat oleh Amangkurat Admiral ini itu apa Mas? Dia kan pasti melakukan itu kan untuk meyakinkan bahwa orang supaya ikut dia, pasti ada bikin beberapa tempat gitu kan. Yang pertama lokasi itu biasanya diberi nama asal dan nama baru yang digunakan oleh Amangkurat Admiral biasanya nama yang tidak ada dalam cerita yang cukup jelas gitu. Misalkan tiba-tiba ada petilasan Mbak Jomeng gitu. Ya, tapi kan di dalam sejarah nggak ada siapa sih Jomeng itu gitu dalam serat apa itu nggak ketemu gitu loh Mbak. Yang pertama itu. Terus yang kedua biasanya tempatnya juga sangar. Karena yang jaga ini kan dari Trahimo Mbak, sehingga tempatnya jadi angker gitu. Bukan kita datangi malah rasanya pengen nggak mau pulang gitu kan. Yang kedua, yang ketiga, kalau kita melihat data lokasi tempat itu gitu, itu akan kelihatan bahwa kadang-kadang tempat itu memang benar-benar bukan situs apapun gitu. Jadi tahu-tahu dirubah jadi itu gitu. Misalkan tadinya nggak ada apa-apa, tiba-tiba ditanamin pohon gede atau gimana gitu. Atau tiba-tiba ditaruh sesuatu apa di situ dibentuk jadi seaneh mungkin gitu. Jadi kelihatan bahwa tidak ada dikatakan angker juga enggak, tapi nyaman juga enggak gitu loh Mbak.
paling tidak 3 hal ini ya yang bisa kelihatan gitu, yang bisa kita lihat. Karena kalau situs yang benar itu pasti kita kalau datang musik kayaknya males pulang malahan, Mbak. Gitu ya. Oke. Apa itu termasuk yang apa yang di atas meringis itu juga bagian dari ciri-ciri juga bisa, Mas? Buatan dia. Termasuk, Mbak. Jadi pas foto Dracula itu dijadikan acuan untuk semuanya oleh dia gitu loh, supaya orang arahnya ke sana gitu. Jadi menggunakan pas foto Dracula, Mbak. Cuman Draculanya bukan Dracula yang ini orang bule sana, karena itu matanya kurang ketok galak seperti itu, dibikin lebih gede lagi matanya gitu. Terus kalau ini Mas Amangkurat Admiral ini punya gelar lain buatan selain Admiral, masa cuman Admiral aja gitu Mas? Atau ada yang lain gitu? Oh, mestinya ada, Mbak, gelar lain, dan gelar itu bisa dari banyak tempat ya. Dan gelar yang paling menarik itu yang diberikan Pak Wajan, Mbak. Pak Wajan yang punya sejarah, Mbak. Gimana? Gelarnya lengkap sajarahnya, Mbak. Oh, yuk kasihan jarane loh Mas. Ya udah kalau itu janduknya aja, Mbak. Nggak usah pakai jaran. Ya, itu lebih cocok Mas. Geng. Matangnya, Mbak. Oh iya, Pak Wajan yang sempat bingung mau ngecuk motornya itu ya Mas ya? Iya. Dia masa umur bau ini. Udah jadi mulai lagi. Oh, mentang-mentang saya bahas motor dia bahas murbaut Mas. Kemarin kan Mas sempat cerita soal murbaut gitu. Terus kalau yang ini Mas, yang kemarin piknik ada yang lain lagi buat Mas yang boleh diceritain Mas atau Mungkin nggak perlu, Mbak, diceritakan karena bagaimanapun juga kan orang nggak melihat itu kan, jadi cuma mati dianggap kebetulan. kalau ada yang GR itu loh Mas, ada yang GR kayak yang ditungguin gitu loh Mas, ada yang merasa diajak gitu loh, ini apa disebar seolah-olah ini undangan gitu loh Mas. Ya nggak tahu ya, Mbak, aku nggak ngundang ya, coba penting itu karena lokasi itu tuh mungkin ada yang sama, ada yang mirip, tapi bisa dilihat bahwa lokasi yang itu kelewatan dulu gitu loh, berarti nggak di situ kan sebenarnya. Tapi mirip, kalau dikatakan mirip tapi beda. Ada bedanya kan, yang jelas. Jauh bedanya. Ada lokasinya di sini kita datangi beda kan ternyata lokasi itu. Iya, Mas. Ya ampun, kayaknya saya cukup di segitu aja. Udah 15 nih. Matur nuwun Mas, selamat malam. Pamit ya. Tumben dada. Mumpung hilang. Lanjut aja, Mbak ya. Tapi Mas, masalah keterbakan tuh jangan sekarang deh. Enggak, kalau Kenten memang kalau nggak mau dibahas tentang murbaut juga, kita lanjut aja ke slide. Pertanyaan ini juga kayaknya udah cukup, deh. Bukan hari ini, bukan hari ini gitu. Oke, lanjut ya Mas. 91. Dan itu berarti ada ajaran yang sangat berbeda dengan ajaran Kolobendu. Berarti kalau dikatakan mendekati sama pun enggak gitu loh, karena unggulannya kan beda ya. Kalau Bendu kan berdasarkan yang tidak kecil, kalau di Mahajaya kan berdasarkan yang tidak besar, itu beda banget itu. Terus kalau di Kolobendu kan kalau tidak menjalani berarti akan mendapatkan ancaman. Dua jalan hukuman kan. Tapi kalau di Mahajaya kan nggak ada begitu. Sudah, oke lanjut Mbak. 92, di Tanah Mahajaya juga ada aturan. Tapi di sana itu semua orang pahamnya karena tulus mau mengerti, bukan karena takut akan dihukum. Karena ngerti jagat langit itu seperti apa, sehingga akhirnya mau berbuat apa-apa tuh dia selalu memperhitungkan bahwa
supaya dia bisa lewat ke arah jagat langgeng. Jadi bukan karena diancam, karena ngerti benar. Lanjut, Mbak. Karena di sana seharusnya sudah tidak ada ketakutan, yang ada hanya ketentraman dan kedamaian. Karena mengertinya jagat langgeng itu beneran bisa lihat, jadi bukan karena diceritain, Mbak. Lanjut, Mbak. 94 juga indahnya tempat karena dia memayu dengan benar. Karena ada patokannya jagat langgeng, jadi dia ngerti yang arah pas pemainnya benar seperti apa. Lanjut, Mbak. Dan memayu dilakukan tanpa ada yang terkena polosio. Karena kalau ada yang terkena polosio saja itu sudah tidak bagus lagi, tidak indah lagi. Lanjut, Mbak. Jadi juga tidak akan ada penipu di sana. Tidak ada penipuan, tidak akan ada penipu dan penipuan berarti, Mas. Ya, karena mereka ngerti jagat langgeng itu bukan karena dongeng itu, Mbak, bukan karena diceritain, tapi karena lihat sendiri. Jadi justru masyarakatnya diwajibkan untuk mengerti jagat langgeng, bukan hanya karena berdasarkan cerita. Lanjut, Mbak. Oke, 97 karena semua yang ada di tanah Mahajaya sangat Sang Hyang Weneng. Mereka semua sangat paham dengan Sang Hyang Weneng karena mereka semua mengerti, dan kayangan Sang Hyang Weneng di mana itu juga tahu, jadi bukan hanya karena didongengi orang gitu. Jadi karena benar-benar ngerti ya. Jadi ya seperti aku ngerti Mbak Ome itu ya karena aku kenal beneran dan pernah ketemu, bukan karena aku dari baca majalah mana terus aku merasa kenal Mbak Ome, gitu, enggak begitu. Ayo, Mbak. Bahkan sanggar untuk turunnya Sang Hyang Weneng juga ada di sana. Karena saking mengertinya dan saking pahamnya siapa Sang Hyang Weneng, dia ngerti cara membikinkan tanggal untuk beliau datang. Lanjut, Mbak. Jadi Sang Hyang Weneng bukan sesuatu yang sangat jauh bagi penghuni Mahajaya. Karena pemahaman mereka akan jagat gede dan jagat langgeng itu beneran ngerti gitu. Jadi bukan cuma karena kudu ngerti, tapi emang ngerti. Lanjut, Mbak. 100 karena semua punya kesempatan untuk bertemu. Punya kesempatan itu benar-benar punya kesempatan, jadi bukan yang punya kesempatan cuma orang tertentu terus yang lainnya tuh hanya mendengarkan dongeng. Lanjut, Mbak. 101 namun tentu ada aturan tertentu agar mereka bisa ditemui oleh Sang Hyang Weneng. Karena memang harus ada batasan-batasan tertentu bagaimana berhadapan dengan beliau. Minimal dari jumlah kekuatan yang dia miliki dulu, sanggup nggak melihat menerima kedatangan Sang Hyang Weneng karena cahayanya pasti kuat sekali. Lanjut, Mbak. Dan aturan pertama adalah bukan memanggil beliau, tapi tergantung beliau pas mau datang atau tidak. Karena tatarannya lebih tinggi itu nggak mungkin bisa dipanggil-panggil begitu terus harus datang. Jadi kita harus ngerti posisi kita bahwa kita itu bukan siapa-siapa bagi beliau, maka beliau itu kalau pas mau datang ya kita beruntung. Ayo, Mbak. Karena semua harus sadar akan berat pangkat, sehingga memanggil itu hanya bisa dilakukan jika tatarannya lebih tinggi. Kalau tataran lebih tinggi itu mengundang itu gampang, tapi kalau tataran lebih rendah itu nggak bisa ngundang. Jadi tergantung dari yang sana pengen datang atau tidak. Tapi paling tidak bisa memancing keinginan datang beliau dengan ada sesuatu yang ini yang kita persiapkan gitu. Karena bagaimanapun juga sebagai leluhur, beliau pasti juga pengen mengunjungi pasti. Cuma supaya jadi prioritas bagaimana, nah itu yang harus dikejar. Lanjut, Mbak. Jadi kalau tatarannya lebih rendah hanya bisa memohon, tapi belum tentu yang dimohon mau untuk datang. Itu kan tergantung dari beliau sendiri kan. Jadi jangan dipaksakan untuk pasti harus ketemu gitu. Lanjut, Pak. Oke, slide terakhir. Rawuhipun Kang Kala Subya kadya tumurunipun kayangan mring Arcapada. Sedaya subaning jagat raya wonten ing tlatah Mahajaya. Kang Arsa dipun wiyak kaliyan Sang Dewi Angin-Angin, sedaya sumewa indah kadya kayangan ngejawantah kang kebak kamulyan mring Tribhuwana. Itu semua artinya sudah selesai di sini ya.
diceritakan, jadi tidak apa namanya, tidak perlu beri penjelasan lebih lanjut gitu. Baik, saya pikir Oke. tidak cukup Mbak Oping, dan tinggal Mbak Oping manggil Pak Arso sekarang. Oke. Berarti udah ndak ada lagi yang mau disampaikan lagi nih Mas? Mbak Vicky Iya, juga. Aman, aman Mbak. Oke. Kalau Kenten langsung aja Oming tutup. Kang Arso purnane IG live kita dinten menika. Amun dening Kitunggal Jati Joyo Amung Probo utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medal sedaya puspitorum kang ngambar gandanipun tansah andamel hayuning pangeksi sengkemipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala suba kagem rasa suka raharja kerta tentreming jagat raya. Ingat ya mendengar ini semua cuma dongeng, sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya. Jadi jangan terlalu serius nyimak ARC. Saya dengan Oming, Mas Agung Bimo Setejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jokno. Jangan diingat tiap Rabu, jangan diperhatikan juga waktu tayangnya, karena pasti akan selalu berubah. Terima kasih semuanya, selamat malam dan salam menyan, salam Ojo Percoyo.